Selamat pagi Bapak Ibu, mohon perhatian adanya pengumuman gereja hari Minggu Paskah 24 April tahun 2022. Petugas liturgi minggu depan, misa minggu pagi, lingkungan Santa Teresia Avila. Misa minggu sore, lingkungan Santo Giovanni. Penghias altar, lingkungan Santo Kristoforus. Kedua, pendaftaran baptis balita bulan Mei telah dibuka. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat paroki pada hari dan jam kerja. Yang ketiga, pelajaran katekumen untuk anak dan dewasa diadakan setiap minggu pagi pukul 9.00 WIB di gereja. Yang keempat, pelajaran penerimaan sakramen Krisma setiap minggu pukul 9 di aula paroki. Demikian pengumuman hari ini.
tugas kepada Panwari dan pimpinan dan perwakilan kami sehingga kami bisa melaksanakan tugas ini dengan baik. Semuanya kami aturkan kepadamu dalam kerangka Kristus Tuhan kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Dalam nama
Pada perayaan Ekaristi ini kita hendak mendoakan wujud sebagai berikut. Mohon kedamaian kekal untuk Stefanus Desi Eko Prasetyo yang dipanggil Tuhan 1000 hari yang lalu. Semoga ia mengalami kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga. Dan kita satukan doa dan intensi pribadi kita dengan doa gereja. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Paskah yang kedua. Kita juga merayakan hari Minggu Kerahiman Ilahi. Kita diundang oleh Tuhan untuk merasakan kerahimannya, merasakan kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Akan tetapi tak mudah untuk merasakan kerahiman Allah dalam hidup ini. Karena kita seringkali hanya berfokus pada diri kita, menyadari segala kelemahan, kerapuan, dan keberdosaan kita di hadapan Allah. Marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa, supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, dalam perayaan pesta Paskah ini, Engkau menyalakan iman umat yang dikuduskan bagimu. Tambahkanlah rahmat yang telah Engkau anugerahkan, agar kami semua semakin memahami betapa agung pembaptisan yang menyucikan kami, betapa luhur roh yang melahirkan kami kembali, dan betapa mulia darah yang menebus kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Kita duduk untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu, para rasul mengadakan banyak tanda dan mukjizat di tengah masyarakat Yahudi. Semua orang beriman selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri dengan mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Makin lama, makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan orang membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya mereka di atas balai-balai dan tikar, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Juga banyak orang dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun. Mereka membawa orang sakit dan orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setia-Nya.
Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Biarlah Israel berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, kekal abadi kasih setianya. Biarlah orang yang takwa pada Tuhan berkata, kekal abadi kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Aku didorong dengan hebat sampai jatuh, tetapi Tuhan menolong aku. Tuhan itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Suara sorak-sorai dan kemenangan terdengar di kemah orang-orang benar. Tangan kanan Tuhan melakukan keperkasaan. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, kekal abadi kasih setianya. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, sedang berada di pulau yang bernama Patmos, terdorong oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Kata suara itu, "Apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab, dan kirimkanlah kepada jemaat di Asia." Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku. Ketika aku berpaling, tampaklah padaku 7 kaki dian dari emas. Di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ketika melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Aku adalah yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Karena itu, tuliskanlah apa yang telah kau lihat,
baik yang terjadi sekarang maupun yang akan terjadi sesudah ini. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari ke-12 murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan taruhlah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias Putra Allah, dan supaya karena percaya kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Suster, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kalau kita merenungkan dalam hidup kita, kenapa orang itu sampai punya dendam? Kira-kira sebabnya apa? Orang itu sampai dendam pada sesamanya, dendam pada yang lain, dendam dengan saudaranya, dendam dengan temannya. Kira-kira sebabnya apa? Kalau kita merenungkan banyak faktor, entah disakiti, entah karena tidak dihargai, entah karena dikhianati, entah karena tidak dianggap, direndahkan, diremehkan, dan lain sebagainya. Padahal kalau kita sungguh-sungguh merenungkan, kita itu punya sakit hati atau dendam dengan orang lain. Pertanyaannya, orang yang kita pikirkan itu ngerti atau tidak? Seringkali kita yang sakit hati karena senyum-senyum kita sengsara. Begitu ada orangnya, tahu bahwa di sana ada orangnya, apa yang kita lakukan? Berusaha untuk menghindar, ojo sampai ke kamu. Jangankan tahu, baunya saja, waduh ning kono enek, aduh sendang ngalih ae. Dan itulah yang terjadi kalau orang menyimpan dendam. Pertanyaannya, yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri. Karena kita tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu karena dendam itu. Dan kalau kita pikirkan dengan sungguh-sungguh, Tuhan sendiri mengatakan kepada kita, kalau engkau mau diampuni, maka engkau harus mengampuni. Nah, kalau kita mau meminta pengampunan dari Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita, tapi kita menyimpan dendam, pertanyaannya, kita akan diampuni atau tidak? Kalau kita tidak diampuni karena hanya kita menyimpan dendam, yang rugi siapa? Yang rugi kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus pada hari Paskah kedua ini, hari Minggu Paskah kedua. Hari Raya Kerahiman Ilahi ini, kita belajar dari Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana Dia datang ke dunia, untuk apa? Untuk menyelamatkan manusia. Mengambil rupa hamba, menjadi sama dengan kita, kecuali dalam hal dosa. Yang ia dapatkan, kenyataannya adalah ditolak oleh manusia, bahkan harus menderita sengsara karena manusia, dan wafat juga karena manusia, tetapi bangkit pada hari ketiga. Setelah bangkit, apa yang terjadi? Sebelum bangkit, pertama-tama sebelum bangkit, ketika harus menjalani kisah sengsaranya, tidak diakui oleh muridnya. Siapa yang tidak mengakui? Petrus. Padahal sebelumnya Petrus dengan gagah berani, tidak akan kubiarkan orang menyentuh, tidak akan kubiarkan orang melukai. Tetapi ketika ditanya, apakah engkau salah seorang dari mereka? Jawabannya, tidak. Bukankah engkau salah satu dari? Tidak. Duh, lah tadi yang di taman nak kamu dong? Tidak. Jawabannya tetap tidak. Dan itulah yang terjadi. Diperparah lagi ketika dia datang di tengah-tengah murid-muridnya yang ketakutan. Yang terjadi adalah seperti yang dikatakan dalam bacaan Injil tadi, seperti yang dikatakan Thomas, ketika Thomas diberitahu oleh rasul-rasul yang lain bahwa mereka melihat Tuhan, Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya.
Coba bayangkan kalau Anda berada di posisi Tuhan dengan segala kuasanya. Kira-kira apa yang Anda akan lakukan? Kelentik, nakal, ya kan? Karena kita tidak punya kuasa seperti Tuhan, akhirnya yang kita lakukan adalah menyimpan dalam hati dan menjadi dendam. Pertanyaannya, apakah itu yang dibawa oleh Tuhan dalam hidup ini? Tidak. Di tengah banyak hal yang dialami oleh Tuhan, dikhianati oleh muridnya Yudas Iskariot, tidak diakui oleh Petrus, diragukan kebangkitannya oleh Thomas, orang-orang terdekatnya, ditolak oleh manusia. Tapi yang Tuhan bawa pertama-tama ketika hadir adalah damai bagi kamu. Damai inilah yang senantiasa dibawa Tuhan dalam hidup ini. Ketika ia hadir di tengah-tengah muridnya, tidak ada kata lain pertama yang diucapkan selain damai bagi kamu. Dan itulah yang hendaknya juga kita bawa dalam hidup kita setiap hari. Dalam keseharian kita, yang kita bawa adalah damai bagi kamu. Kita menjadi pewarta-pewarta damai bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, pada Hari Raya Minggu Kerahiman ini, mari kita sungguh-sungguh merasakan kerahiman ilahi dari Tuhan. Mengisi hidup kita dengan kasih-Nya yang begitu besar, merasakan kerahiman-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup ini. Ketika kita mampu merasakan kerahiman dari Tuhan dan mengisi hidup kita dengan penuh, secara penuh, diisi dengan kerahiman Tuhan, diisi dengan damai Tuhan, maka yang kita bawa dalam hidup ini hanyalah damai itu sendiri. Maka Tuhan hadir di tengah para rasul dan hadir di tengah kita hari ini mengatakan damai bagi kamu. Supaya apa? Supaya dalam hidup kita damai itu penuh. Sehingga dalam hidup kita tidak ada yang lain yang mampu kita bawa, karena isinya hanya damai dan damai. Jadi pertanyaan bagi Anda dan saya, sudahkah kita selalu membawa damai dalam hidup kita? Ataukah justru kita membawa yang lain? Ketika ada orang lain sesama kita yang membicarakan kejelekan sesama kita, apakah kita juga mampu membawa damai? Atau jangan-jangan kita justru menjadi kompor, nambah-nambahi, menjadi provokator? Kalau itu yang terjadi, apakah kita sudah merasakan damai dari Tuhan? Jangan-jangan mulut kita mengatakan aku merasakan damai dari Tuhan, tetapi sejatinya hati kita jauh dari kata damai itu. Ketika ada orang yang membenci saudaranya, justru kita tidak mampu membawa damai agar orang berbalik untuk sungguh-sungguh mengasihi sesamanya, bukan membenci sesamanya. Kalau itu yang terjadi, artinya hidup kita belum penuh dengan damai. Kalau ada ketidakadilan, kita hanya diam saja, tidak berani membela keadilan. Kalau ada ketidakbenaran, kita diam saja dan justru larut di dalamnya, tidak berani menyatakan kebenaran. Jangan-jangan kita juga masih belum dipenuhi oleh damai dari Tuhan. Damai inilah yang harusnya diisikan ke dalam diri kita, sehingga setiap saat, setiap waktu, kapanpun, dimanapun, yang kita bawa adalah damai
seperti halnya Tuhan hari ini berkata kepada Anda dan membawa kepada Anda dan saya damai bagi kamu. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.